Ya, oke. Kali ini saya akan menampilkan video terbaru mengenai input data pegawai, kemudian input nyimpan data per halaman di menu input data, dan proses laporan. Yang pertama, input data pegawai. Khusus untuk guru, hanya diinput data kehadirannya saja. Oke. Jadi khusus guru, fungsional khusus, itu hanya diinputkan data kehadiran saja. Kemudian jika yang sudah terlanjur mengisi mulai data kehadiran sampai perilaku kerja, nanti saya hapuskan. Kemudian yang kedua adalah input data mulai bulan Januari. Karena yang kemarin saya beritahu, saya ajarkan di sosialisasi per Maret itu hanya sebagai collect data untuk data BPJS. Jadi Bapak Ibu input datanya mulai bulan Januari supaya TPP dan Dukin maupun uang makan di bulan Maret bisa diproses. Kemudian di menu data pegawai, khusus pegawai yang staf, kemudian kepala DU, lalu penjaga, itu input mulai riwayat kelas jabatan DPP sampai dengan perilaku kerja. Ya. Ya, saya ulangi, jika untuk guru itu input data kehadirannya saja. Kalau yang kepala TU, penjaga, itu input mulai riwayat kelas jabatan DPP sampai perilaku kerja. Jadi contoh, ini pegawai sebagai guru, riwayat kelas jabatan TPP kosong, Dukin kosong, dan yang diisi hanya kehadiran. Nah, di kehadiran ini input tambahkan mulai Januari. Lalu Februari kemudian kegiatan kedinasan kosong, nggak usah diisi. Ya, jadi contohnya seperti itu. Yang untuk pegawai fungsional khusus atau guru. Kemudian untuk pegawai yang struktural, pejabat, TU, penjaga, kepala TU, dan staf, itu input mulai riwayat kelas jabatan DPP, ya. Tambahkan mulai Januari, ya. Kemudian Dukin triwulan 1 sampai triwulan 2, lalu kehadiran juga diisi, tambahkan Januari sampai, nah, perlu diingat untuk input data kehadiran jangan sampai kosong. Ini ada yang kosong ini. Ini yang menyebabkan error.
ya, jangan sampai kosong. Kemudian kegiatan kedinasan diisi juga mulai Januari. Ini masih kosong ini yang buat error. Diisi 100 semua mulai Januari. Lalu capaian kinerja mulai triwulan 1 sampai triwulan 2 sudah betul. Perilaku kerja triwulan 1 sampai triwulan 2. Oke, paham ya untuk input data pegawai. Kemudian yang kedua adalah input data simpan per halaman. Pertama di data kehadiran cek ya, ubah per bulannya, dicek per bulannya apakah sudah masuk apa belum. Nah, kalau sudah ada datanya simpan. Saya rasa sudah jelas kalau yang ini. Nah, lalu kemudian untuk serapan anggaran ini diisi 100 ya, 100 semua. Pagu anggaran, realisasi, eksternal 100. Jadi serapan anggaran ini fungsinya adalah untuk menampilkan tunjangan kinerja per triwulan dan diisi 100 semua ya. Isinya mulai triwulan 1 sampai triwulan 2. Pokoknya sampai triwulan terakhir yang mau diproses gitu ya. Jadi misalkan kalau mau memproses triwulan 3 berarti data tukin dan DPP harus diisi mulai Juli, Agustus, September karena itu termasuk triwulan 3 ya. Oke. Kemudian lanjut ke menu proses laporan. Perlu diingat untuk operator menu proses laporan, ubah dulu periodenya. Lalu klik tampilkan, jangan hanya mengubah periode saja, tapi harus klik tampilkan. Setelah itu proses data. Nah, kemudian jika ada notifikasi seperti yang di layar, itu cek kembali apakah data ini pegawai ini sebagai guru apa staf atau TU atau struktural atau fungsional. Nah, jika pegawai yang muncul notifikasinya tadi, yang muncul tadi sebagai guru, berarti ada data kegiatan kedinasan yang diisi. Jadi ini harus dihapus. Nah, jadi harus dihapus. Lalu cek lagi di capaian kinerja ada datanya apa enggak. Nah, kalau tidak ada bisa langsung proses. Nah, kemudian berarti kalau masih muncul dengan NIP yang baru, berarti data tersebut masih ada data yang harus dihapus, atau bisa lapor ke saya untuk data guru. Nah, jadi intinya untuk kedepannya pegawai yang fungsional khusus hanya diisi kehadiran saja. Kemudian untuk pegawai struktural, TU, staf, penjaga itu mengisi mulai dari riwayat kelas jabatan DPP sampai dengan perilaku kerja. Ya.
Khusus untuk kegiatan kedinasan sampai perilaku kerja itu harus diisi sesuai dengan data yang ada. Ya. Oke, sampai sini dulu. Jika ada yang masih kurang jelas bisa langsung japri ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.